Selamat pagi kepada kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, yang sudah bangun di pagi ini menikmati segala ciptaan Tuhan yang indah. Untuk memulai aktivitas kita di pagi ini, mari kita membaca sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya daripada itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami kembali datang sujud menyembah Engkau di pagi yang indah ini. Engkau sudah memberikan kami tidur nyenyak dan aman, sehingga pagi ini boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan segar, siap beraktivitas dan melakukan segala kehidupan kami yang Tuhan berikan kepada Tuhan. Ya Tuhan, sebelum daripada melakukan aktivitas kami, terlebih dahulu kami membaca firman-Mu dan merenungkan. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai firman yang hendak kami baca dan renungkan, kami dapat pahami dan mengerti untuk kami dapat jalani hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Lihat kita hari ini Jumat tanggal 28 Maret 2025. Diambil dari kitab Yosua pasal 4 ayat 1 sampai 24. Firman Tuhan, ke-12 batu peringatan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, demikian, pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak para imam itu. Bawalah semua itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah arti batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan. Air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu, batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa mereka lah ke seberang, ke tempat bermalam, dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkut tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Para imam mengangkat tabut itu, tinggal berdiri tengah-tengah sungai Yordan, sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu. Sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua, maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Juga Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel itu, seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriko untuk berperang. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya, seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian,
Perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu, supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu, demikian, keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama, dan mereka berkemah di Gilgal, di batas timur Yeriko. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberang sungai Yordan ini di tanah yang kering, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Tibrau, yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan kita, dan dari bacaan ini telah diberikan tema mengingat pekerjaan-pekerjaan Allah yang dahsyat. Tontong ungkilalai penggauran kalian uang, karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Peribahasa tersebut menjadi gambaran tentang manusia yang cenderung mengingat hal-hal buruk daripada hal-hal baik, kemalangan alih-alih keuntungan. Sayangnya, cara pandang tersebut kerap menimpakan seseorang dalam kondisi buruk. Ia gagal melihat hal-hal baik yang sudah dilakukannya. Itulah sebabnya mengapa sangat baik jika kita mengingat hal-hal besar yang telah Tuhan lakukan. Tujuan kita mengingat bukan untuk menjebak kita di masa lalu, namun untuk mensyukuri pengalaman berjalan dengan Allah dengan iman. Batu-batu peringatan di tepi sungai Yordan yang tercantum dalam kitab Yosua menjadi simbol yang sangat penting bagi bangsa Israel. Sebagai simbol, batu-batu tersebut melibatkan emosi, memori, dan kenang-kenangan akan kebaikan Tuhan pada umatnya selama mereka berupaya memasuki tanah Kanaan. Allah sendiri yang mengeringkan sungai Yordan sehingga umat dapat melewatinya dengan aman. Ayat 23. Ke-12 batu tersebut melukiskan betapa berat perjuangan mereka menyeberang sungai Yordan, namun tetap ditolong oleh Tuhan. Ke-12 batu tersebut juga menjadi sarana edukasi bagi generasi-generasi muda umat Israel selanjutnya untuk tetap mengingat dan merayakan kebaikan Tuhan yang ia nyatakan lewat pekerjaannya yang dahsyat. Dari ayat 21-22. Dalam iman, mengingat adalah mengumpulkan kembali pengalaman berjalan bersama Tuhan. Gumul dan juang mewarnai perjalanan tersebut. Jika kita bertahan sampai hari ini, maka itu menjadi bukti atas pekerjaannya yang dahsyat. Spiritualitas seperti ini perlu diwariskan dari generasi ke generasi. Puncak rasa syukur bukan ketika kita tidak pernah bergumul, namun ketika kita menemukan jejak kasih Allah dalam seluruh tapak-tapak perjalanan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengangkat puji dan syukur ke hadapan hadirat-Mu, ya Engkau, ya Allah yang Maha Kuasa, Maha Kasih. Engkau sudah memberikan waktu terbaik untuk kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu tetap menjadi berkat terbaik dalam setiap langkah hidup kami, agar kami dapat gunakan dengan baik untuk melakukan segala hal-hal yang terbaik
dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu akan menolong kami, menuntun kami, memberikan akal budi agar apa yang kami lakukan, agar apa yang kami kerjakan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, segala rencana-rencana jahat Tuhan. Biarlah di dalam mengelola segala kegiatan kami, melakukan segala aktivitas kami tetap aman, karena Engkau selalu menyertai, membungkus dengan tangan kasih-Mu supaya kami semua aman, baik semua anggota yang sudah mendengarkan, juga semua pendengar-pendengar lainnya Tuhan. Kami berdoa juga untuk gembala kami atau pendeta jemaat kami dan keluarganya. Engkau juga tetap memberkati mereka supaya dia tetap melayani-Mu. Ya Tuhan, begitu juga kami berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, sehingga semua rencana-rencana jahat yang mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran Tuhan, Engkau tetap menjaga mereka karena Engkau sudah memilih mereka untuk memimpin bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, Bapa dalam surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, bahkan seluruh pendengar firman-Mu pagi ini. Biarlah berkat-Mu Engkau tetap curahkan kepada kami semua, baik kesehatan maupun kehidupan yang layak, dan kami tetap selalu bersyukur memuliakan Engkau dalam setiap aktivitas kami. Ya Tuhan, inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami sampaikan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa, bersyukur, serta memohon kepadamu. Amin. Demikian rehat kita hari ini. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Salam.